Nah, itu dia pemirsa ya. Memang ya kalau tidur kurang itu dapat mengganggu kesehatan. Tapi terlalu banyak tidur juga dapat mengganggu kesehatan. Aku jadi bingung nih Dokter Haikal. Jadi gimana dong? Betul banget Intan, karena tidur ini dia selain bikin mood kita enak kalau cukup, tapi kalau kurang tidurnya malah bikin kita kelaparan. Wah, bener Pokoknya banget. dampaknya cukup banyak untuk kesehatan. Dan kita akan membahasnya tentang kualitas tidur, bagaimana pengaruhnya kepada kesehatan. Di tengah kita sudah ada Dr. Andreas Prasajat, RPSGT. Pagi dok, apa kabar? Pagi, Pagi, baik. dokter. Gimana kabarnya? Ini adalah dokter yang ahli dalam tidur dok ya. Ini memberikan, meningkatkan kualitas tidur. Dok, ini ada yang mengatakan dok ya, kalau kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta, Fakta. dokter. Fakta. Oh, Jadi memang kenapa? kualitas tidur yang buruk akan meningkatkan, tadi sudah disebutkan, sel-sel peradangan dan lain sebagainya. Jadi saya hanya meluruskan sedikit bahwa sebenarnya yang penting kita khawatirkan bukan terlalu banyak tidurnya, tapi kantuk berlebihannya. Oke, Karena tidur itu sama seperti makan, ada porsinya. betul. Kalau kita sudah kenyang, kita nggak akan bisa makan lagi. Demikian juga kalau tidur kita sudah cukup, ya kita akan segar bugar, tidak akan bisa tidur lagi. Oke. Gitu. Jadi yang penting kita perhatikan bukan durasi tidurnya, tetapi kenapa seseorang bisa durasi tidurnya seolah-olah kebanyakan tidur gitu. Ya tentu saja pasti karena kantuk berlebih. Oh, karena kantuk berlebih. Nah, biasanya orang-orang dengan kantuk berlebih itu orang-orang yang seperti apa, Dok? Apa kondisi tubuhnya? Jadi begini, kita di kedokteran tidur tahu bahwa beberapa gejala utama dari penyakit-penyakit tidur adalah yang utama ya, insomnia, sulit tidur, hypersomnia, kantuk yang berlebihan, dan parasomnia atau gerakan atau vokalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Oh, oke. Nah, yang penting kita perhatikan adalah penyakit-penyakit tidur yang menyebabkan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Nah, ini yang banyak tapi kurang dikenali oleh masyarakat. Ya, bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan pada sistem tidur, sistem syarafnya, bisa juga terjadi gangguan pada fisiknya. Misalkan gerakan kaki pada saat tidur yang berulang kali menyebabkan otak terbangun-bangun tanpa terjaga. Ya, atau menengkur atau sleep apnea, henti napas saat tidur, di mana si penderitanya nih ngorok kemudian nafasnya berhenti-berhenti. Ya, berhenti. Ini kan terbangun otaknya tanpa terjaga, mengakibatkan apa? Ya, kantuk berlebihan. Nah, karena kualitas tidur yang buruk, ya, tentu saja metabolisme terganggu, ya. Faktor-faktor peradangan tadi dijelaskan akan meningkat. Metabolisme kita juga terganggu. Biasanya diawali dengan peningkatan gula darah, peningkatan kadar kolesterol, dan akhirnya ke resiko-resiko penyakit jantung, pembuluh darah seperti stroke dan lain sebagainya. Dok, maaf kalau bisa saya simpulkan bahwa memang tadi ya disampaikan bahwa yang paling penting itu kualitas tidurnya, bukan kuantitasnya. Dua-duanya penting. Dua-duanya. Karena kalau kita membahas tentang durasi tidur, cukup banyak nih mengatakan bahwa durasi tidur yang optimal itu adalah 6 hingga 8 jam. Nah, ini kaitannya gimana, Dok, dengan quality of sleep tadi? Jadi gini, durasi tidur pada orang dewasa itu kesepakatan para ahli adalah 7 sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Yang tentu saja sebenarnya kebutuhan tidur akan bervariasi sepanjang usia. Ya. Kalau durasi tidur kurang, ya tentu saja resikonya sama. Jadi begini, kesehatan tidur itu yang menentukan kualitas manusia. Baik performa, stabilitas emosi, kesehatan, dasarnya itu dari kesehatan tidurnya. Ya, selama ini masyarakat kita di Indonesia rata-rata yang diperhatikan adalah makanan, ya kan, kemudian olahraga. Nah, padahal paradigma kesehatan sekarang di dunia ini kita kenal sebagai triumvirate of health, yang dimana segitiga gitu ya. Kita bayangkan bentuk segitiga di mana satu sisi adalah rutinitas olahraga, di sisi satunya adalah keseimbangan nutrisi, yang menjadi dasar adalah kesehatan tidur. Tanpa kesehatan tidur yang baik, kita jaga makan kayak apapun akan jadi sulit. Ya, contohnya adalah kalau kita ngantuk, Pasti makan ya? ngantuk ya pasti, ya kan? Kita dinas malam apa segala begadang, bawaannya apa? Nah, jadi Ngemil. Ngemil.
kantuk menyebabkan obesitas, menyebabkan Betul. peningkatan kadar gula darah. Iya, iya. Kalau selama ini dianggap orang yang gula darahnya tinggi terus jadi ngantukan, terbalik sebenarnya. Oh. Jadi terbalik. Itu sebabnya sekarang sejak dari tahun 2006 sebenarnya dari International Diabetes Federation sudah menyatakan semua penderita diabetes tipe 2 itu sebaiknya diperiksakan tentang kemungkinan sleep apnea atau mendengkur. Oh, oke. Jadi harus dilihat kualitas tidurnya, Dok ya. Kualitas tidurnya. Karena berhubungan dengan kebiasaan dia untuk makan, Dok ya. Karena Iya. kalau dia kantuk, maka akan mendorong untuk makan. Mendorong untuk makan. Hasrat ya. Otak yang mengantuk ya, itu secara otomatis akan mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, gurih. Setuju. Nah, Banget, dokter bener banget kalau misalnya waktu begadang tuh bawaannya nggak lapar aja, pikirnya makan aja, Iya, haus lapar ya dokter ya. Nah dokter ini ada fakta mitos dan berikutnya dokter. Oke. Ini kan banyak orang yang katanya nggak mau tidur siang, tapi katanya kalau tidur siang itu mengganggu kualitas tidur malam katanya dok. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Oke, Nanti oke. kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, itu tadi berbagai posisi tidur. Dan saya kagum sekali dengan posisi tidur terlentang. Karena itu berbahaya, Intan. Oh iya. Karena tidur terlentang. Kan debus jadinya kan. Nggak boleh. Hanya bener Yang betul terlentang, Iya. ya, bukan telentang. Ternyata bahaya dong. Nah dokter, tadi ada fakta dan mitos belum terjawab ya dokter. Karena banyak sekali orang yang melakukan tidur siang. Tapi Oke. ada yang juga sebagian yang menghindari tidur siang. Karena katanya tidur siang ini dapat mengganggu kualitas tidur malam. Ini fakta atau mitos? mitos. Oh mitos dokter? Mitos. Nggak ada Tidur hubungannya? sore ya, itu Hah? akan mengganggu tidur malam. Tapi kalau tidur siang enggak kok. Dan malah kami menyarankan adanya power nap. Tidur siang sejenak 15-20 menit untuk apa? Untuk sebagai booster produktivitas seseorang. Ya, bahkan sekarang ada plesetannya nap a latte. Nap latte. Nap a latte. Jadi caranya adalah kita ngopi dulu, habis ngopi terus tidur sebentar nih 15-20 menit sehingga begitu bangun kita mendapatkan semua efek positif dari tidur. Seger lagi, ya kan, Fresh. semangat lagi dan lain sebagainya, dan efek kafein pas kick Oke. in, produktif. Jadi kayak double booster, Dok ya. Nah, Nah, ini baiknya power nap itu jam berapa, Dok? baiknya kira-kira sekitar jam makan siang, karena kan ada circadian rhythm ya, ada Iya. jam biologis kita ya. Nah, sekitar jam makan siang itu kan memang otak kita tuh ngantuk. Betul, betul. Kita sebut sebagai after lunch circadian dipping gitu. Iya. Jadi bukan karena efek kenyang terus jadi ngantuk, nggak ada efeknya. Lagi puasa juga tetap ngantuk kan jam segitu. Iya. Jadi Bener power banget. nap ini setelah atau sebelum makan siang? Setelah makan siang, Setelah makan siang. kira-kira jam makan 1, setengah 2 itu baik untuk tidur siang sebentar. Sesaat ya? 15-20 menit 15 aja. menit sampai 20 menit. Pasang alarm, jangan bablas. Tapi yang memang mesti berkualitas, Dok ya. Ya, mesti Nah. berkualitas. Ngomongin kualitas, Dok ya. Katanya mimpi ini adalah tanda tidur nyenyak dan tidur berkualitas. Ini fakta atau mitos, Dok? Kenapa, Dok? Sebenarnya fakta, ya, sebenarnya fakta. Apa Tapi dulu mimpinya ya? Gitu. jadi gini, setiap kali tidur sebenarnya semua orang akan bermimpi sekitar 4 sampai 6 kali. Oh iya? Ya, 4 sampai 6 kali. Tahap tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita. Kemampuan konsentrasi kita, kreativitas kita, daya ingat kita, stabilitas emosi, itu semua dibangun hanya pada tahap tidur mimpi. Ya, tinggal kita bangun ingat apa enggak. Ya, kalau mimpinya berkesan ketemu mantan, itu ya ingat gitu kan. Itu kayaknya dark dok, nggak berkesan. Jangan diingat ini teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita mimpi keseharian aja nggak penting, biasanya kita nggak akan ingat. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ada mimpi ya bagus buat nggak cepet pikun gitu kan. Ya, itu cuma masalah ingat apa enggak aja kok. Iya. Tapi kalau mimpinya serem, Dok, malah terbangun kan? Nah, itu dia. Ya, makanya sebelum tidur jangan nonton film horor dulu. Nah, gini, pada tahap tidur mimpi ini kan yang paling penting, ya. Tahap tidur REM namanya, Rapid Eye Movement. Iya. Nah, sedemikian pentingnya sehingga ketika kita kurang tidur yang ekstrim, beberapa hari kurang tidur, nah begitu ada kesempatan tidur, otak kita akan rebound. Dibanyakin dulu nih mimpinya. Iya. Akibatnya apa? Setengah tidur, setengah terjaga, setengah mimpi. Sehingga setengah tidur gitu kan, setengah terjaga, setengah ngimpi, lihat yang serem-serem.
halusinasi. Ya, kemudian ada yang khas dalam tidur REM ini adalah sistem pengaman tubuh, di mana supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti mimpi, badan kita dibuat lumpuh. Sehingga ngeliat yang serem-serem nggak bisa gerak, ya kan? Nah, jadi apa tuh? Oh, Orang apa tuh bilang istilahnya? ketindihan. Tertindih ya, ketindihan. Ketindihan. Nah, itu. Kalau Anda mengalami itu artinya, coba periksa. Ketindihan ya. Tidur Anda jangan-jangan kurang. Oh. Nah, memang kalau kita mengalami ketindihan sering Iya. sekali, nah kita harus waspada dengan penyakit-penyakit lain. Oke. Ya, apalagi disertai dengan kantuk berlebihan yang hebat, jam-jam tertentu harus tidur, bahkan setengah aktivitas total tertidur. Nah, kita bisa curiga pada narkolepsi nama penyakitnya. Jadi bukan mistis ya, bukan ketindihan apa gitu ya. Jadi periksanya harusnya ke dokter, bukannya ke orang pintar, orang pintar ya. Setuju. Ya, karena ini banyak banget gitu sebenarnya soal ketindihan itu. Nah dokter, ini salah satu yang orang sering juga saat tidur itu adalah mendengkur atau ngorok. Nah ini katanya mengorok atau mendengkur saat tidur adalah hal yang normal atau wajar dan tidak beresiko. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos. Jadi Karena beresiko. mendengkur itu adalah salah satu tanda dari sleep apnea, penyakit tidur yang namanya sleep apnea ini artinya henti napas saat tidur. Jadi nafasnya berhenti-berhenti pada saat tidur. Akibatnya kan kalau nafas berhenti-berhenti ya kerja jantung jadi berat. Betul. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau ngorok, Ya. ya kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau disertai, Itu berbahaya. nah Dok. ini Itu nafasnya, bahaya. Dok? Artinya saluran nafasnya dia kolaps. Iya. Sehingga pada saat tidur dia tercekik. Wow. Ya, karena tercekik, ya kan sesek ya. Iya. Badan akan terbangun. Ambil napas, tidur lagi. Nah, sekarang bayangkan kalau sepanjang malam terbangun-bangun tanpa terjaga, proses tidurnya terpotong-potong, ya bangun nggak seger, enak. siang tetap ngantuk. Iya. Dan teman-temannya, nah teman-temannya ini yang bahaya. Oke. Oke. Nah, Dok, tipsnya Dok, supaya kita bisa mendapatkan tidur berkualitas dan tentunya berdampak untuk kesehatan tubuh kita. Silakan. Nah, tipsnya untuk soal tidur itu jangan dibikin susah. Sederhana aja. Nomor satu adalah kenyamanan. Ya, mau matras yang kayak gimana, bantal yang kayak gimana, ya nomor satu nyaman. Iya. Ya kan, kalau nggak nyaman ya nggak akan bisa tidur. Ya, jadi nomor satu kenyamanan. Kita suasana hati dijaga tetap nyaman terlebih dahulu sebelum tidur. Biasakan ada ritual relaksasi sebelum tidur. Kita relaksasi dulu, baru tidur. Posisi tidur bebas kok. Mana Posisi yang bebas. nyaman, yang penting tulang punggung dijaga tegak. Setuju. Nah, itu aja. Dan juga tergantung siapa yang di samping, Dok ya. Aduh, ini menantang udah ada di sampingnya. Bagi udah menikah. Iya, bagi sudah menikah. Jadi harus relaksasi juga sebelum tidur ya dokter ya. Ini bermanfaat banget. Bisa baca Betul. doa, bisa denger-denger Iya. musik gitu ya dok ya. Boleh Yap. juga ya. Apapun yang membuat kita rileks sebelum tidur. Dan Jangan tentunya mikirin utang ya dokter. dapat betul ya. Dan tentunya jauhkan TV, gadget ketika mau tidur, Dok ya. Tentu. Ya, baik. Makasih Baik, Dok, dokter. terima kasih Terima informasinya. Terima kasih banyak Terima kasih. dokter. Wah, nggak terasa ya, 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Ya, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Haikal, Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.